Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Febrian dari kelas 11 MIPA 3. Absensi saya nomor 27. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan. Ini mungkin akan sedikit panjang ya. Dan mohon maaf untuk penjelasan kali ini saya tidak bisa menggunakan PowerPoint karena beberapa minggu terakhir ini PowerPoint saya sedang bermasalah sehingga tidak bisa digunakan. Jadinya terpaksa menggunakan Word atau dokumen. Namun penjelasannya tetap bisa dibilang cukup komplit walaupun tidak benar-benar komplit. Untuk sumber sendiri yang saya ambil adalah dari Google pastinya. Dan di sini saya ngambil langsung dari satu sumber saja. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Sejarah mencatat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia diraih ketika perjuangan tidak hanya dijajaki dengan bedil dan bambu runcing, tetapi juga perjuangan telah menempuh jalur politik intelektual. Perjuangan jalur intelektual ini dilakoni oleh tokoh-tokoh pemuda pelajar Indonesia yang berjuang menyatukan cita-cita kemerdekaan melalui organisasi-organisasi dan kepartaian. Salah satu tokoh pemuda yang aktif berjuang di jalur organisasi dan kepartaian serta terlibat secara langsung sebagai pelaku sejarah pengantar rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan dan menyusun dasar negara adalah Muhammad Yamin. Putra Sawah Lunto, kelahiran Talawi 23 Agustus 1903. Ini juga dikenal sebagai tokoh intelektual, penggagas pemersatu perjuangan bangsa ini melalui konsep Sumpah Pemuda yang diproklamirkan pada Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 yang menjadi tonggak baru dimulai sejarah perjuangan kemerdekaan dengan menghapus sekat-sekat paham kedaerahan, berjuang sebagai bangsa Indonesia yang bersatu. Dikenal sebagai bapak bangsa yang sejajar dengan Soekarno dan Muhammad Hatta saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia berkontribusi besar dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, Perumusan Dasar Negara, dan pendesain lambang negara Garuda Pancasila. Menariknya, Mr. Muhammad Yamin yang meraih gelar Master in Directed atau sarjana hukum pada tahun 1932 di Rijksraad School de Batavia juga dikenal sebagai pelopor hak asasi manusia, pelopor kesastraan modern, pelopor ilmu sejarah tanah air, pelopor penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, dan ia juga mencatat sebagai pelopor berdirinya perguruan tinggi keguruan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Di masa penjajahan tahun 1928, Yamin muda saat berusia 16 tahun mengawali pergerakannya bersama Jong Sumatrabon menggoreskan sejarah sebagai pelopor tercetusnya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme membawanya pada pemikiran harus ada peralihan dari Nederlandosentris menjadi Indosentris. Salah satu ya dengan peralihan bahasa pengantar dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Karena saat itu bahasa pengantar di sekolah dan di perkumpulan wajib menggunakan bahasa Belanda. Saat Kongres Pemuda berlangsung 28 Oktober 1928 di Jakarta, pemuda Talawi ini menyerahkan konsep Sumpah Pemuda yang dikeluarkannya dalam secari kertas kepada Sugondo, pemimpin Kongres Pemuda waktu itu. Konsep ini disetujui oleh anggota Kongres dan ditetapkan sebagai putusan yang wajib dipakai oleh semua perkumpulan bangsa Indonesia hingga kini. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Putusan yang kemudian disebut Sumpah Pemuda itu sangat memberi kekuatan pada pergerakan nasional. Sumpah Pemuda menjadi titik balik dari rakyat bermental terjajah menjadi bangsa yang siap untuk merdeka. Banyak pihak memuji gagasan Mr. Muhammad Yamin, termasuk Bung Karno sendiri yang waktu itu berkediaman di Bandung.
Perjuangan Muhammad Yamin dari politik praktis dan kepartaian dimulai tahun 1930 ketika ia dengan tegas memilih bergabung dengan Partindo atau Partai Indonesia yang berasaskan non-koperasi atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Saat pergerakan nasional non-kooperatif berada pada titik lumpuh karena Belanda melakukan kebijakan represif terhadap partai-partai yang non-kooperatif, Yamin mengubah taktik dengan berjuang secara kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan Belanda melalui Volksraad atau Dewan Rakyat. Tahun 1939, ia terpilih sebagai Volksraad melalui pemilihan di Gemeente Minangkabau. Keputusannya duduk sebagai Volksraad menuai kecaman dari rekan-rekan separtainya. Ia dianggap berkhianat. Duduk di Volksraad, Yamin pun membuktikan ia tidak mengkhianati perjuangannya. Ia tampil sebagai anggota Volksraad yang kritis dan radikal terhadap permasalahan yang dianggapnya tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia. Tercatat ia mengkritisi dan memecah belah Nasional Front yang menurutnya hanya mewakili kepentingan Jawa. Yamin juga bersuara keras menuntut agar pemerintah Belanda mencabut kembali larangan terbit terhadap majalah Indonesia Raya, yaitu majalah terbitan PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dibredel karena memuat karangan berjudul Across the Indonesian Intellectuals atau hutang budi dari kaum cendekiawan Indonesia. Di era penjajahan Jepang, anak dari Usman Bagindo Khatib dan Siti Sadah ini terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI Mei sampai Juli 1945 yang berhasil merancang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tercatat dalam sejarah Muhammad Yamin adalah pelopor hak asasi manusia atau HAM. Di awal bumi pertiwi ini merdeka, ia berseberangan pendapat dengan Soekarno dan Supomo mengenai pencantuman pasal penjaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau hak rakyat tidak terang dalam hukum dasar atau konstitusi, berarti telah terjadi gross intelligent fraud, kesalahan undang-undang, hukum dasar. Itu besar sekali dosanya buat rakyat. Pernyataan Yamin ini tercatat dalam sejarah saat ia harus berdebat hebat dengan Soekarno dan Supomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kala itu, kubu Yamin dan Hatta kekeh agar deklarasi hak asasi manusia diatur secara jelas dalam konstitusi, sedangkan kubu Supomo dan Soekarno awalnya bertahan pada negara Indonesia harus mengedepankan paham kekeluargaan, bukan HAM, yang merupakan paham individualisme yang diimpor dari Barat. Pada akhirnya, usulan Yamin diterima sehingga Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal 27 yang menjamin kesamaan hak warga negara di muka hukum dan pemerintahan, serta pasal 28 yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Sedari tadi kita tidak melihat foto dari Bapak Mr. Muhammad Yamin, dan berikut adalah fotonya. Agak ke tengah sedikit dan diperbesar, tolong fotonya Pak. Nah, jadi ini fotonya dari Bapak Muhammad Yamin. Jadi bagi yang menonton dan siapa tahu di soal ulangan atau soal-soal saat latihan mendapatkan soal dengan gambar tokoh ini, kalian jangan sampai salah. Ini adalah salah satu tokoh penting di Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Yamin, atau bisa kita panggil Muhammad Yamin. Oke, terima kasih fotonya. Jadi sekian saja
penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata, terkhususnya pada kata-kata yang berbau seperti Belanda atau di luar bahasa Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time. Bye bye.